Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan bagiin dua resep kue tradisional yang super duper cantik banget. Dan yang pasti ini masih menjadi kue tradisional yang paling disukain banyak orang. Bikinnya gampang, bahan-bahan yang digunakan juga mudah, dan yang pasti hasilnya juga banyak. Penasaran bagaimana cara bikinnya? Yuk tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama kita akan memasak santannya dulu. Di sini saya sudah siapkan panci, lalu saya tambahkan 400 gram gula pasir, 1500 ml santan. Supaya nanti kuenya wangi, di sini saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Lalu ini kita masak hingga seluruh gulanya larut dan mendidih. Oh ya teman-teman, ini selama dimasak sambil diaduk-aduk ya, biar santannya tidak pecah. Jika sudah larut dan mendidih, ini kita matikan dulu kompornya. Selanjutnya saya akan membuat larutan keringnya. Di sini saya tambahkan 350 gram tepung beras ke dalam wadah besar yang bersih, 150 gram tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini saya tambahkan santan yang sudah kita masak tadi. Oh ya, di sini saya menambahkannya secara bertahap ya teman-teman. Selanjutnya ini akan saya aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata. Jika sudah tercampur rata, ini akan saya tambahkan sisa santan yang tadi ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya kita saring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerandul atau menggumpal. Jika sudah, ini selanjutnya akan saya bagi menjadi 3 bagian. Nah, yang untuk pertama ini saya sudah siapkan 550 ml adonannya. Nah, karena saya mau bikin warna ungu tua, jadi di sini saya menambahkannya 10 tetes pewarna ungu makanan. Lalu saya aduk-aduk hingga tercampur dengan rata. Oke, ini saya sisihkan dulu. Yang selanjutnya yang kedua. Oke, ini untuk adonan yang kedua saya sudah menyiapkan 500 ml adonan, lalu saya tambahkan 2 tetes pewarna ungu makanan karena saya mau bikin warna ungu muda. Nah, lalu saya aduk-aduk hingga semua warnanya tercampur dengan rata. Oke, untuk yang ketiga saya mau bikin dia tetap warna putih aja. Ini saya sudah menyiapkan 800 ml adonannya. Nah, ini saya tambahkan setengah sendok teh pemutih makanan. Caranya saya masukkan ke dalam mangkok kecil dulu 1 sendok teh bubuknya itu. Lalu saya ambil sedikit adonan putih tadi. Kemudian saya aduk-aduk di mangkuk kecil. Jika dia sudah tercampur dengan rata, baru saya masukkan ke total adonannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mengolesi loyang atau cetakan. Ini kita olesi tipis-tipis aja menggunakan minyak makan ya teman-teman, atau minyak goreng. Nah, ini kita olesi ke seluruh bagian cetakannya sampai ke bagian atas-atasnya. Jika sudah, ini akan saya masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah saya panaskan hingga mendidih. Lalu untuk lapisan pertama ini saya menggunakan warna ungu tua. Ini saya tuang sebanyak 150 ml. Nah, untuk lapisan pertama ini akan saya kukus kurang lebih selama 7 menit. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman menggunakan kukusan seperti saya, jangan lupa tutup bagian atas kukusan menggunakan kain agar uap air tidak jatuh ke dalam kue. Nah, setelah dikukus kurang lebih selama 7 menit, ini lapisan pertama yang sudah set. Selanjutnya, yang kedua saya menggunakan yang warna putih. Ini saya tuang sebanyak 100 ml adonan putih. Lalu akan saya kukus kurang lebih selama 5 menit. Setelah 5 menit, ini lapisan keduanya juga sudah set. Selanjutnya, lapisan ketiga kita memakai warna ungu muda. Ini juga 100 ml dan dikukus selama kurang lebih 5 menit.
Seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi kita makainya ungu tua, putih, ungu muda, dan setiap lapisnya itu menggunakan 100 ml adonan dan dikukus kurang lebih selama 5 menit. Nah, kalau untuk lapisan terakhir bedanya dia waktunya lebih lama. Di sini saya akan mengukus kurang lebih selama 20 menit untuk memastikan setiap lapis itu benar-benar matang dengan sempurna. Nah, setelah dikukus kurang lebih selama 20 menit, ini kuenya sudah matang. Kita matikan kompornya, lalu kita angkat cetakannya dari dalam kukusan. Angkatnya dibantu pakai lap ya teman-teman, karena ini pasti panas banget. Nah, ini dia. Ini selanjutnya kita dinginkan dulu, kita diamkan hingga dingin suhu ruang. Nah, jika sudah dingin, ini kita bisa keluarkan dari dalam cetakannya. Caranya disisir dulu bagian pinggirnya dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, ini langsung aja kita balik. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat kan. Ini warnanya bagus banget, cantik banget. Oke, selanjutnya ini akan saya potong. Teman-teman bisa motongnya sesuai dengan selera ya teman-teman. Oh ya, jangan lupa untuk lapisi bagian pisau menggunakan plastik agar tidak lengket ketika memotong kue lapisnya. Nah, ini dia hasilnya, teman-teman bisa lihat kan, ini rapi banget, warnanya juga cantik banget, permukaannya juga halus sekali. Nah, bisa lihat kan ini kenyalnya bagaimana. Oke, ini akan saya coba untuk membelahnya per lapis. Saya aja bisa jamin ini kue enak banget. Oke, itu dia resep pertamanya. Selanjutnya saya akan membagikan resep kedua, yaitu pembuatan kue lapis pandan. Teman-teman dilihat ya videonya. Pertama-tama, siapkan wadah besar yang bersih, lalu tambahkan 350 gram tepung tapioka, 120 gram tepung beras, 50 gram tepung terigu, 390 gram gula pasir, dan 1 sendok teh garam. Lalu kita aduk-aduk bahan keringnya hingga tercampur dengan rata. Setelah itu kita tambahkan 1500 ml santan dengan kekentalan sedang. Lalu kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan rata dan tidak ada yang menggumpal. Oh ya teman-teman, di sini saya menambahkan santannya secara bertahap ya. Nah, jika adonan sudah tercampur rata seperti ini dan semua santan sudah disatukan, untuk memastikan tidak ada adonan yang menggumpal, sebaiknya kita saring ya teman-teman seperti ini. Setelah adonan kita saring, sekarang adonannya kita bagi dua ya. Adonan satunya kita tambahkan pasta pandan secukupnya, lalu kita aduk-aduk sampai warnanya merata. Penambahan warna ini opsional ya teman-teman. Jika teman-teman mau yang alami, teman-teman bisa menambahkannya dari daun pandannya saja. Nah, adonan satunya kita biarkan saja warna putih. Supaya warna putihnya lebih cerah, di sini saya tambahkan 1 sendok pewarna putih makanan. Untuk penambahannya di sini caranya saya masukkan 1 sendok makan pemutih makanan ke dalam mangkuk, lalu saya tambahkan sedikit adonannya, lalu saya aduk-aduk. Nah, di sini penambahan pemutih makanan ini bersifat opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya bahannya, tidak usah diputihkan juga nggak masalah sih. Ini opsional ya. Lalu kita masukkan ke dalam adonannya, lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Jika
Jika sudah, selanjutnya kita siapkan cetakannya, tapi sebelumnya kita olesi dulu dengan sedikit minyak. Olesinya tipis-tipis aja ya teman-teman. Setelah diolesi, sekarang kita tuang adonan lapis pertama sebanyak 140 ml ya teman-teman. Adonan lapisan pertama ini agak banyak kita buat, lalu kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Masing-masing tiap lapisan akan saya kukus selama 5 menit. Untuk apinya, kita gunakan api sedang cenderung kecil agar permukaannya tidak bergelombang. Setelah 5 menit lapisan pandan sudah set, sekarang kita tuang lapisan putihnya ya. Ini saya gunakan 120 ml. Jadi setiap 5 menit akan kita tambahkan lapisannya kurang lebih 120 ml ya teman-teman. Untuk cara setiap lapisannya sama ya teman-teman, masing-masing lapisan secara bergantian, lapisan pandan dan lapisan putih kita tuang sebanyak 120 ml lalu kita kukus selama 5 menit. Lakukan sampai semua adonan habis kita kukus semua. Oh ya teman-teman, sebelum kita menuang setiap lapisannya, masing-masing dari adonannya kita aduk dulu ya, biar tidak ada adonan yang mengendap di bawahnya. Nah, akhirnya lapisan terakhir ini saya tuang sampai penuh. Nah, untuk lapisan terakhirnya ini kita kukus selama 20 menit ya teman-teman. Akhirnya setelah 20 menit lapis pandannya sudah matang. Sekarang kita angkat dan kita diamkan hingga suhu ruang ya. Setelah dingin suhu ruang, ini lapisnya saya keluarkan dari dalam cetakannya seperti ini ya teman-teman. Kita tuangnya perlahan dengan cara dibalik seperti ini biar lapis pandannya tidak rusak. Nah, ini dia hasilnya. Kue lapis pandannya cantik banget ya teman-teman. Permukaannya juga mulus banget. Sekarang kita potong-potong dulu. Ini saya motongnya sesuai dengan polanya aja ya teman-teman. Biar tidak lengket saat motongnya, di sini pisaunya saya lapisi dengan plastik ya. Dari cara motongnya terlihat kan teman-teman, ini lapis pandannya lembut banget. Nah, ini saya mau cobain dulu ya teman-teman. Ini dia tampilannya setelah dipotong teman-teman. Dari lapis per lapisnya juga terlihat sangat mulus dan cantik banget. Ini recommended banget sih untuk teman-teman coba di rumah. Dijamin pasti enak dan tidak menyesal. Ini saya coba tarik lapisannya ya. Dari teksturnya dia juga lembut banget. Rasanya juga super duper enak banget. Teman-teman harus coba sih, ini resepnya dijamin anti gagal. Baik, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah support dan subscribe channel ini. Bye bye.